Kalau kita berada di koalisi perubahan, ya kita jadi hancur lebur. Wah, koalisi perubahan nggak terima. Kata siapa hancur lebur? Kita naik semua tuh kursinya. Itu sebenarnya gitu ya. Kayaknya nggak bicara soal kursi di Senayan, tapi bicara soal kursi di pemerintahan atau kursi menteri di pemerintahan nanti. Gitu. Ya karena yang tersindir cuma Nasdem kok gitu ya. PKB sama PKS santai-santai aja tuh. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk semua kalian yang baru saja war takjil. Ya, karena lagi ngetren war takjil di kalangan masyarakat awam, tapi di kalangan para elit ini yang lagi ngetren war kursi. Karena setelah penetapan suara yang disampaikan oleh KPU untuk Pileg dan Pilpres, ini kan secara cerita ini memasuki jeda atau iklan atau masa transisi gitu. Nah, di dalam masa transisi ini ternyata muncul drama-drama baru atau cerita-cerita baru. Karena permasalahan antara Partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan nampaknya belum selesai. Atau ini adalah masalah baru yang belum kita ketahui bersama-sama gitu. Karena tiba-tiba AHY bicara bahwa Partai Demokrat bersyukur katanya karena sudah keluar dari koalisi lama. Karena kalau masih bertahan di koalisi yang lama, ini kita bisa hancur lebur. Demokrat bersyukur berkoalisi dengan Prabowo atau Kim dengan Golkar, Gerindra, dan PAN gitu ya. Karena kalau bertahan dengan yang lama koalisi perubahan kita bisa hancur lebur. Betul, betul kata kadernya gitu ya. Nah, entah gimana ceritanya Partai Nasdem atau elit Partai Nasdem ini nampak tidak terima sehingga kemudian membalas pernyataan AHY dan bilang bahwa semua partai di koalisi perubahan itu perolehan suaranya naik katanya. Bagian mananya yang babak belur? Karena PKB naik 10 kursi, Nasdem naik 10 kursi, PKS naik 3 kursi gitu ya. Sementara Partai Demokrat faktanya turun 10 kursi dan Demokrat menjadi partai yang paling bawah hari ini yang lolos ke Senayan gitu ya. Jadi menurut elit Partai Nasdem pernyataan AHY ini hanya cari-cari alasan saja gitu karena dia sebagai ketua umum partai dinilai gagal mempertahankan kursi atau suaranya karena suaranya turun dan kemudian berkurang 10 kursi. Ya biasalah gitu ya dalam sebuah posisi partai politik kalau misalkan dalam pileg perolehan suara partai itu turun atau kursinya itu turun, biasanya ketua partainya itu yang dipersalahkan atau dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban dan kemudian setelah itu biasanya akan ada orang yang mencoba untuk menawarkan diri sebagai calon ketua umum yang baru. Pertanyaannya, AHY emang lagi digoyang di belakang di Demokrat gitu. Siapa yang berani? Oh, Ibas mungkin, ya nggak tahu lah gitu. Tapi memang belakangan AHY ini selalu berbicara soal kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Partai Demokrat gitu ya. Karena memang suaranya turun. Yang soal politik uang, menurut AHY ini sekarang politik uang sudah ugal-ugalan kata dia. Saya nggak menuduh orang yang lolos itu bisa membayar dan sebagainya, tapi faktanya di lapangan kita bisa saksikan bersama-sama. Terus kemudian Demokrat ini tidak mudah karena terjadi konflik internal, eksternal, ada kemudian upaya-upaya pembegalan. Yang itu menjadi sangat-sangat tidak masuk akal karena orang yang dituduh ingin melakukan pembegalan kan sekarang bersama-sama dengan AHY, yaitu Jokowi dengan Muldoko. Kan sekarang sudah koalisi gitu. Jadi kalau masih bicara soal upaya pembegalan Partai Demokrat, kan kalian sedang bersama-sama para pembegalnya. Jadi apapun alasan-alasan atau cerita-cerita AHY hari-hari terakhir ini itu menjadi tidak masuk akal karena di koalisi perubahan misalkan kalau AHY bilang wah kalau koalisi perubahan hancur lebur terbukti suara partai mereka naik dan kalau kemudian bicara soal pembegalan ya AHY sekarang dengan pembegalnya malah sudah sempat salaman. Kalau Demokrat merasa terzolimi, diganggu dan sebagainya, bukankah yang mengganggu kalian adalah orang-orang yang sedang kalian dukung hari ini? Jadi menurut saya sebenarnya Demokrat ini seharusnya dia berada di luar pemerintahan atau tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Seharusnya gitu ya. AHY ini lebih sabar untuk kemudian tetap berada di luar atau bersama koalisi perubahan karena sudah 9 tahun Partai Demokrat menjadi oposisi, lalu kemudian jelang-jelang detik terakhir gitu ya karena
ada unsur-unsur baper surat menyurat antar Nasdem dan Demokrat. Itu kemudian dia keluar dari koalisi dan bergabung dengan Prabowo. Sayangnya setelah itu yang menjadi cawapres adalah Gibran. Jadi masyarakat jadi bingung gitu. Orang yang selama ini 9 tahun terakhir menjadi oposisi terus kemudian mendukung anak presiden untuk jadi cawapres. Itu kemudian membuat orang jadi bingung gitu. Itu jadi kayak nggak ada gunanya gitu. AHY sudah, ibaratnya Partai Demokrat ini sudah melakukan investasi politik sebagai oposisi selama 9 tahun, terus kemudian diambil atau kemudian berbalik arah ketika trennya itu sedang sebaliknya gitu ya. Trennya itu sebenarnya kan mereka lebih baik berada tetap konsisten di oposisi. Tapi kemudian di akhir-akhir dia jual tuh gitu ya. Dia mau tuh masuk ke dalam koalisi dan kemudian jadi menteri. Ya itu. Kalau mau bicara soal posisi AHY tidak jadi cawapres kan sama juga gitu ya. Di Prabowo dia juga gak jadi cawapres tuh gitu ya. Sehingga ya sama aja. Kalau seandainya Demokrat berada di luar atau berada di koalisi perubahan dan mendukung Anies Caimin gitu ya, mungkin suara Partai Demokrat jadi lebih baik hari ini. Minimal ya tidak berkurang 10 kursi. Tapi ya selain itu kita juga harus sadari bahwa suara Partai Demokrat sejak tahun 2014 itu trennya memang lagi turun-turunnya gitu ya. Jadi emang sudah nggak bisa dibendung gitu. Tahun 2009 menjadi partai penguasa dengan 22% suara. Menjadi partai pemenang. Terus kemudian anjlok tinggal setengahnya tahun 2014. Turun lagi tahun 2019. Ini turun lagi tahun 2024. Ini emang trennya turun gitu. Tapi dengan tren yang menurun ini gitu ya, semestinya itu kemudian dimanfaatkan oleh Partai Demokrat untuk membalik keadaan. Karena dia sudah investasi selama 9 tahun menjadi oposisi. Tapi malah jadi bergabung dengan pemerintah. Jadi malah mendukung Prabowo Gibran, mendukung orang yang selama ini dianggap menzolimi Partai Demokrat, mendukung orang yang selama bertahun-tahun ini dianggap melakukan pembegalan bagi Partai Demokrat. Itu kan pemilihnya jadi bingung gitu. Jadi urusan AHY yang kemudian tiba-tiba menyindir koalisi perubahan bagi saya itu tidak masuk akal atau tidak ada urusannya kenapa tiba-tiba AHY menyindir koalisi perubahan. Ya, kalaupun misalkan alasannya untuk kemudian merasa bahwa Partai Demokrat sekarang ya harus bersyukur, ya untung kita sudah di koalisi ini gitu ya, meskipun turun ya nggak turun-turun banget ya, sama lah seperti orang yang dagang dan kemudian rugi, ya untung kita sudah ruginya dikit. Itu kan bahasa-bahasa orang yang pengen bersyukur gitu ya, atau tidak mau mengakui kesalahan strategi misalkan gitu ya. Tapi tetap saja itu jadi tidak masuk akal karena masih menyindir-nyindir koalisi perubahan yang nggak ada hubungannya sudah gitu ya. Nah, terkait Partai Nasdem yang kemudian juga membalas, ini juga jadi lucu. Pileg sudah selesai gitu ya. Ini pemilihan sudah selesai, ngapain masih saling serang? Nah, kalau dari pengamatan saya, pernyataan AHY ini disampaikan tepat setelah Prabowo Subianto bertemu dengan Surya Paloh di Nasdem Tower. Jadi, nampaknya yang paling mendekati atau berkaitan ya pertemuan ini gitu ya. Dan kemudian itu membuat AHY harus dalam tanda kutip menyerang partai koalisi perubahan gitu. Nah, karena kebetulan yang ditemui oleh Prabowo adalah Partai Nasdem yang pertama gitu ya. Nampaknya itu kemudian membuat Partai Demokrat jadi terusik. Karena kalau Partai Nasdem masuk ke dalam koalisi Prabowo dan Gibran, maka yang paling terdampak adalah Partai Demokrat. Karena dia adalah partai yang paling kecil hari ini suaranya gitu ya, di Senayan gitu ya. Jadi kalau Nasdem masuk, jadi yang terdampak adalah Partai Demokrat. Karena dia adalah suara terendah. Nah, kalau kemudian ada tawaran-tawaran posisi kursi menteri dan sebagainya kepada Partai Nasdem, sekali lagi yang diambil jatahnya ya dari Partai Demokrat. Demokrat misalkan dapat 3 gitu ya, gara-gara Nasdem masuk dapat 1 atau dapat 2 karena dia partai yang paling kecil. Dan Nasdem ya memang adalah partai yang paling beruntung di pemilu tahun 2024 ini ya, meskipun capresnya kalah, dan itu kayaknya memang sudah diprediksi karena Nasdem ini untung mendapatkan limpahan suara gitu ya, limpahan kursi, mendapatkan tambahan kursi, di pilegnya bagus, terus kemudian sekarang mau masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Dapat menteri juga. Ya, ini kan jadi beruntung gitu. Jadi untungnya banyak. Sementara Demokrat udahlah kursinya turun 10 gitu ya.
kursi menterinya atau jatah kursinya mau diturunkan juga. Ini kemudian yang kemudian membuat Partai Demokrat kayaknya, wah ini harus nyerang nih, harus nyerang. Itulah yang membuat AHY tiba-tiba bicara soal Partai Koalisi Perubahan, menyerang dan sebagainya. Dan Nasdem merespon atau bereaksi seperti itu, ya karena untuk meladeni Partai Demokrat yang mungkin sekarang sedang terusik. Itu yang ada dalam bayangan saya gitu. Karena ya kalau mau bicara soal kursi secara terbuka ya mereka nggak bisa gitu ya. Makanya sindir-sindiran perolehan suara pileg, perolehan suara partai gitu ya. Kalau kita berada di Koalisi Perubahan ya kita jadi hancur lebur. Wah, Koalisi Perubahan nggak terima. Kata siapa hancur lebur? Kita naik semua tuh kursinya. Itu sebenarnya gitu ya. Kayaknya nggak bicara soal kursi di Senayan, tapi bicara soal kursi di pemerintahan atau kursi menteri di pemerintahan nanti. Gitu. Ya karena yang tersindir cuma Nasdem kok gitu ya. PKB sama PKS santai-santai aja tuh. Padahal dulu ya koalisi sama AHY gitu kan. Tapi dari sini ini menunjukkan bahwa memang menjadi oposisi itu tidak mudah gitu ya, karena menjadi tidak punya bagian, tidak ada jatah apa-apa. Tapi ternyata lebih tidak mudah lagi menjadi bagian dari kekuasaan, karena membagi-bagi kekuasaan itu sulit gitu. Pasti ada iri-irian, pasti ada orang yang tidak puas dengan pembagian gitu ya. Pasti ada orang yang merasa kurang dan sebagainya. Terutama bagi pihak-pihak yang sebelumnya terbiasa menang, seperti Partai Demokrat kan sebelumnya merasa menang tuh. Wah, dia SBY jadi presiden, Demokrat jadi partai pemenang tahun 2009 gitu ya. Ini mereka merasa menang terus gitu, belum pernah jadi oposisi gitu ya. Lalu kemudian jadi oposisi 9 tahun, pengen jadi menteri. Nah, kalau kita ngelihat Partai Demokrat selama ini itu kan ngerasa bahwa mereka adalah partai yang besar gitu ya. Di tahun 2014 misalkan Demokrat merasa menjadi partai penyeimbang, partai penengah. Seolah-olah Partai Demokrat itu punya pengaruh besar yang sangat-sangat bisa diandalkan gitu. Padahal sebenarnya udah bukan zamannya karena trennya sudah menurun. Nah, sekarang itu nampaknya masih terbawa-bawa gitu. Apalagi kemudian Partai Demokrat menjadi partai yang paling rendah perolehan suaranya. Jadi partai penguasa gitu ya, pemenang, terus kemudian kalah, kemudian pengen jadi partai penengah, sekarang faktanya partai paling rendah. Itu ternyata memang tidak mudah gitu ya, karena terbiasa membagi-bagi, terbiasa menjadi bos sebelumnya, sekarang jatahnya pengen diambil-ambilin atau dikasih kepada mantan-mantannya ya, karena Nasdem ini mantannya Partai Demokrat gitu ya, mantan koalisinya gitu. Jadi itu yang kemudian membuat AHY nampaknya bereaksi atas pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, tapi tidak terbuka bicara soal kursi menteri gitu, karena ya nggak enak lah. Masa bicara kursi menteri, ya udahlah, sindir yang lain aja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.